tiada jemu. Menutupimu tiada jemu. 6. Setia kawan dan suka memaafkan. Setia kawan dan suka memaafkan. Dilanjutkan pembagian cindera mata kepada Bapak Haji Joharudin SAG untuk memberikan atau menyerahkan kepada anak-anak LA. Kepada Bapak Haji Joharudin SAG kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Untuk berdiri di belakangnya kita ambil pemotretan dulu. Dewan guru semuanya. Dewan guru berada di belakang. Dewan guru silakan berada di belakang untuk kita ambil pemotretan. Nanti sesi terakhir wali muridnya di belakangnya. Anak manis menghadap ke depan semuanya, lihat mas kamera. Anak manis lihat mas kamera. Terima kasih pada wisudawan, dipersilakan meninggalkan panggung kehormatan. Gitu. Silakan pialanya yang bukan namanya nanti diganti di ya ditukar. Pada wali murid semuanya dimohon duduk di tempat. Wali murid duduk di kursi yang telah disediakan. Pada wali murid RA alasan yang ketahuan dan RA alasan yang dikatakan silakan duduk di kursi yang telah disiapkan karena acara belum selesai. Kita masih ada acara yang terakhir. Kembali ke tempat semula. Acara akan kita lanjutkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Romo Kiai Haji Nuruddin Syamsuddin Al-Hafidh MPDI. Yang kami hormati Bapak Pengawas Bapak Haji Joharuddin SAG, Pengawas RA Madrasah Wilayah Kecamatan Larangan.
ibu-ibu, bapak-bapak wali murid RA Al-Hasaniyah dan RA Al-Hasaniyah Tegalagah yang kami banggakan, putra-putri kami yang kami banggakan, semoga mereka kelak menjadi anak yang soleh-solehah, amin Allahumma. Bapak ibu yang kami hormati, silakan yang masih berdiri bisa tenang duduk ya. Ya. Bapak ibu silakan duduk manis. Alhamdulillah, pagi hari ini merupakan pagi yang sangat berkah, yang mana kita dapat mengadakan tasyakuran, ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama 2 tahun kita telah mendidik putra-putri kita. Mudah-mudahan cara kita mendidik putra-putri kita termasuk cara yang benar dan cara yang dibenarkan menurut syariat agama Islam dan menurut tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hal mendidik putra-putri adalah merupakan tanggung jawab kita selaku orang tua, bukan tanggung jawab guru di sekolah. Putra-putri panjenengan semua itu yang wajib mendidiknya adalah panjenengan sendiri, karena mungkin kita selaku orang tua tidak punya waktu atau kesempatan untuk mendidik full 24 jam di rumah, maka kemudian melalui bantuan lembaga pendidikan dari mulai tingkat Rodotul Atfal, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita selaku orang tua selalu diberi kekuatan dan kesabaran dalam mendidik putra-putri kita, mengantarkan putra-putri kita, mencetak putra-putri kita menjadi generasi yang soleh, solehah, amin Allahumma. Tapi ibu-ibu yang kami hormati, kita mungkin sudah merasa benar mendidik putra-putri kita. Mungkin kita merasa cara kita ini sudah tepat, tetapi secara tidak sadar cara yang kita lakukan ini banyak yang tidak tepat, dan bahkan banyak yang kemudian menyebabkan masa depan anak-anak kita sendiri suram, atau menyebabkan kemampuan atau bakat yang dimiliki anak-anak kita sejak lahir kemudian malah terpendam terus karena cara kita dalam mendidik anak tidak tepat atau kurang pas sesuai dengan kebutuhan anak. Karena pada hakikatnya anak itu juga mempunyai hak. Orang tua berkewajiban mendidik anak, anak mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Ada 4 prinsip hak anak menurut pakar pendidikan. 4 prinsip hak anak wajib kita terapkan, kepentingan terbaik untuk semua anak, perkembangan kelangsungan hidup, hargai pendapatnya, non-diskriminasi. Di situ ada hargai pendapatnya. Kita kadang selaku orang tua, manakala anak berpendapat, manakala anak punya keinginan, orang tua langsung otoriter, orang tua langsung memfokus bahwa, atau orang tua langsung tidak, sama sekali tidak memberikan anak untuk berpendapat, langsung disalahkan. Anak kecil tahu apa? Sana kamu anak kecil, ini urusan orang tua. Nah, seandainya yang bicara itu anak-anak, ini ada kelompok anak-anak di sini lagi ngobrol, kemudian orang tua mau ikut-ikutan,
Seandainya yang bicara itu dikembalikan anak berbicara demikian, ini urusan anak kecil, orang tua jangan ikut-ikutan. Bagaimana? Biasanya orang tua lagi ngobrol, kemudian anak-anak kecil, kemudian orang tua bilang, anak kecil, ini urusan orang tua, anak kecil jangan ikut-ikutan. Nah sekarang kalau dibalik, ini anak kecil lagi main sawah-sawahan, atau main cicok, atau main karet, atau main kelereng, kemudian orang tua ikut. Seandainya kata ungkapan itu dikembalikan, yang mengatakan adalah anak-anak, hei orang tua, ini urusan anak kecil, sana orang tua jangan ikut-ikutan. Bagaimana? Nah, tidak mau kenyataan itu terjadi menimpa kita, begitu. Coba kita renungkan untaian kata-kata dari Dorothy. Mungkin ini yang terjadi selama ini yang kita terapkan. Ternyata ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak ini akan berpengaruh negatif. Yang pertama coba kita renungkan. Bila anak hidup dengan kritikan, ia akan belajar untuk menyalahkan. Jika bapak ibu di rumah selalu mengkritik anak pakai baju ini dikritik, baju jelek jangan dipakai, mau naik sepedaan dikritik, jangan naik sepeda nanti jatuh, anak mau naik tangga lagi disalahkan lagi. Itu nanti anak tumbuh dewasa, anak akan selalu menyalahkan. Nah ini yang terjadi, kita tidak sadar, kita selalu mengkritik anak. Nah, kemauan orang tua dan anak itu lain bu, lain pak. Anak mungkin pengennya baju yang seperti apa, ibunya pengennya baju yang seperti apa. Nah itu tidak harus dipaksakan, adanya diarahkan. Yang kedua, bila anak hidup dengan kekerasan, ia akan belajar berkelahi. Nah sekarang bapak ibu merasa tidak, kalau di rumah kadang sedikit-sedikit jewer, sedikit-sedikit nabok, yang bapak kadang juut kepenginnya banting, yang ibu yang gemermut kepenginnya nendang. Nah ini anak akan belajar berkelahi. Makanya jangan disalahkan kalau kemudian remaja, anak-anak panjenengan senangnya gelut, karena di rumah biasa dididik dengan kekerasan. Merasa tidak? Saya senang jewer. Pernah dijewer mamanya? Oh pernah. Kalau anak-anak tidak bohong, kalau orang tua bohong. Siapa yang pernah ditabok? Pernah ditabok mamanya? Iya pernah. Ya. Pernah dicewek? Pernah ya. Cewek sakit apa tidak? Nah sakit bu. Ibu coba kalau ibu kemudian jewer anaknya, nanti anaknya akan jewer ibunya. Karena diajarin jewer. Coba saja panjenengan gentak, anaknya akan gentak lagi. Mesti itu. Ya. Yang ketiga, bila anak hidup dengan ketakutan, ia akan belajar menjadi penakut. Ini hampir kebanyakan ibu-ibu. Kalau anak-anaknya mau jalan ke belakang, awas anak setan, awas anak genderuwo, awas aja menduhur. Ini anak akan belajar jadi penakut. Makanya jangan disalahkan kemudian panjenengan sekarang sudah dewasa, sudah tua-tua, tapi masih takut. Mau ke Jakarta sendirian berani? Takut, karena kilonya sering ditakut-takuti. Mau maju ke panggung? Takut tidak maju ke sini? Takut kan? Nah, karena dulunya dididiknya dengan ditakut-takuti. Awas anak genderuwo, awas apa ular, awas ular tembe pangemek-mek,
Awas anak ular. Padahal kalau dipikir-pikir Bu, ular dengan ibu besar siapa? Kenapa ibu takut sama ular? Ayo, Lena dengan jentiknya panjenengan besar mana? Kenapa ibu takut Lena? Ibu-ibu yang di sini pasti kalau ada Lena di situ jerit. Kalau saya enggak, kalau ada Lena saya langsung kick begini. Kata orang tua biar tulisannya bagus. Makanya saya juga katanya tulisannya bagus. Itu Bu, coba. Kalau panjenengan mestinya takut. Kalau ada ular di sini pasti takut panjenengan lari. Kalau dipikir ular di sini tidak akan ngejar. Kalau saya lari, ular tidak akan ngejar, betul tidak? Tapi kenapa kita takut? Karena dulu waktu kecil-kecil seperti ini takut-takuti anak kecoa wedi ya, santri ada kecoa di kamar mandi jerit, kecoa kan nggak apa-apa ya, itu hasil produk dari pendidikan karena selalu ditakut-takuti. Saran yang keempat, bila anak hidup dengan rasa benci, ia belajar tidak menghargai. Selalu kayak wong bapaknya orang tahu yang duit. Akhirnya anak membenci bapaknya. Si bapaknya gantian, kau nih bune kasih cerewet. Artinya kon kayak rewel ngomong baik. Anak kemudian membenci ibunya. Apalagi yang posisi bapak ibunya jauh, misalnya ibu bapaknya di Jakarta, ibunya sama anaknya, kemudian telat memberi kiriman, anaknya mau minta uang, bapaknya kon wis mulai akhir bulan orang kain pribensi bapaknya kon, akhirnya anak membenci orang bapaknya. Iya ya bapak tau ngirim duit tadi aku telat ditagih oleh gurunya, tagih SPP, itu anak akan membenci bapaknya. Apalagi kemudian bapaknya lagi kondinen mama nih tak ngirimin duit 1 juta sebulan kaning turun bayar SPP kon si bab dasar mamane boros, anak kudu ngabang pengen kudu ngabang, kudu ngireng padahal nih lemari kudunya wis sawarna pirang-pirang bermacam-macam warna wis anak, tapi anak model baru pasti tuku. Akhirnya membenci ibunya terus seperti itu. Yang kelima, bila anak hidup dengan ejekan, ia belajar menjadi pemalu. Panjenengan kadang sekarang isin pemalu, mau maju malu, mau apa-apa malu. Itu dulunya karena sering diejek. Yang mungkin waktu kecil-kecil seperti ini pendek, orang tuanya memanggilnya hei buntok, apa hei kate, nah, atau yang hitam dibilang hitamnya, atau yang tinggi jangkung diejek kayak bantar ya, atau macam-macam misalnya ya, sing lemu ya diejek, on gembrot ya tadinya abot. Nah, akhirnya sampai dewasa dia menjadi pemalu. Kemudian bila anak hidup dengan rasa malu, ia belajar merasa bersalah. Kalau dia kemudian jadi rasa malu, akan merasa bersalah selamanya. Yang berikutnya, bila anak hidup dengan perasaan iri, ia belajar menjadi iri hati. Kadang biasanya ibu bapak membanding-bandingkan orang kakak, membanding-bandingkan anak. Kayak dilemo mbak anak kakangane, kayak dilemo adine. Pun orang iri karo kakangnya. Nah itu nanti anak belajar iri hati. Kemudian bila anak hidup dengan berbagi, ia belajar